Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bijak investasi semua. Selamat datang kembali di channel Bijak Investasi. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penipuan investasi atau investasi bodong. Di dalam dunia investasi ada dua jenis orang. Pertama, mereka yang menginvestasikan uangnya dengan bijak. Dan yang kedua, mereka yang mau menjadikan dirinya korban penipuan. Sayangnya, banyak orang yang termasuk dalam kategori yang kedua. Kehilangan uang dari hasil jerih payahnya karena scammer atau penipuan. Penipuan atau scamming bisa datang dalam berbagai bentuk dan rupa, seperti skema piramida, skema Ponzi, dan penipuan investasi lainnya. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai jenis scam atau penipuan dan cara menghindarinya. Penipuan yang paling umum digunakan adalah skema piramida, di mana pada skema piramida mereka melibatkan sekelompok orang yang merekrut orang lain untuk bergabung dengan kelompok mereka, menjanjikan pengembalian investasi atau return yang sangat tinggi. Namun pengembalian ini dihasilkan semata-mata dari perekrutan anggota baru, bukan dari aktivitas bisnis yang sah. Skema piramida yang paling terkenal adalah skema Ponzi. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungannya kepada investor lain dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi investasi. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi dari Italia yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Sekarang mari kita kenali baik-baik ciri skema Ponzi agar terhindari dari kerugian. Seperti sebagai berikut. Pertama, menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat dan kadang-kadang tanpa risiko. Yang kedua, proses bisnis investasinya tidak jelas sama sekali. Yang ketiga, produk investasinya biasanya berada di luar negeri. Yang keempat, staf penjualannya akan mendapatkan komisi kalau dapat merekrut investor baru. Yang kelima, pada saat investor ingin menarik investasinya, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang keenam, harus mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai figurnya atau endorse-nya. Lalu yang ketujuh, pengembaliannya biasanya macet di tengah-tengah pada saat investasi berjalan. Jadi bagaimana kita bisa menghindari jenis penipuan ini? Baik, langkah yang pertama adalah melakukan due diligence. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah teliti terlebih dahulu peluang investasi secara menyeluruh dan pastikan itu sah atau terlegitimasi oleh pemerintah. Periksa kembali apakah peluang investasi tersebut terdaftar di Badan Pengatur Investasi di negara masing-masing atau memiliki lisensi untuk beroperasi di negara masing-masing. Anda juga dapat memeriksa dengan otoritas yang bertanggung jawab di negara Anda atau pengawas keuangan yang ada di negara Anda untuk mengetahui apakah peluang investasi ini sah atau tidak atau terlegitimasi atau tidak. Pihak yang berwenang ini memiliki kekuatan untuk menyelidiki bahkan untuk menuntut mereka yang beroperasi melalui skema investasi yang curang ini. Hal lain yang harus Anda waspadai adalah taktik penjualan dari investasi yang ditawarkan kepada Anda. Jika seseorang mencoba menjual peluang investasi kepada Anda dan menekan Anda untuk segera berinvestasi, maka yang harus Anda ingat adalah curigalah. Peluang investasi yang sah harus memberikan Anda waktu untuk memikirkan semuanya dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terlegitimasi.
Ingatlah, wahai sobat bijak investasi, kadangkala sesuatu hal yang dianggap terlalu indah sepertinya tidak akan pernah terjadi, atau kalau dalam pepatah bahasa Inggris itu too good to be true. Hal ini juga berlaku menjadi alarm bagi diri kita sendiri ketika mendapatkan tawaran investasi di produk atau layanan jasa keuangan. Pengembalian investasi yang tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko seringkali merupakan tanda-tanda penipuan. Selalu waspada terhadap peluang investasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kesimpulannya adalah investasi bisa menjadi cara yang paling tepat untuk menumbuhkan kekayaan Anda. Tetapi penting sekali untuk waspada dan melakukan riset kecil atau beberapa riset untuk menghindari penipuan investasi. Jika Anda telah menjadi korban penipuan investasi, segera laporkan ke otoritas setempat. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, jadi tetaplah terinformasikan dan lindungi uang Anda. Terima kasih telah menonton video pada channel Bijak Investasi. Jika Anda merasa informatif, berikan jempol Anda untuk subscribe, like, dan komen dengan bijak. Jangan lupa untuk berlangganan channel Bijak Investasi agar lebih banyak video tentang keuangan pribadi dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.